Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, semangat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Pak Wi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai penerapan Pancasila pada tahun 1945 sampai dengan 1950 yang pada waktu itu diwarnai pemberontakan-pemberontakan. Nah, sekarang akan Pak Wi jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Ikuti penjelasan berikut ini. Namun, Pak Wi ingatkan setelah pembahasan melalui tayangan ini, anak-anak perlu yang satu membuat dokumen atau catatan, yang kedua soal-soal jangan lupa dibuat, baik isian singkat maupun pilihan ganda. Yang ketiga membuat video presentasi, nanti dikirimkan melalui WA, dan mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan Pak Wi berikan. Baiklah anak-anakku, pada penerapan Pancasila dari masa ke masa, tahun 1950 sampai dengan sekarang, itu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa tahun 1950 sampai 1959, pada waktu itu menerapkan nilai-nilai liberalisme. Yang kedua, masa tahun 1959 sampai 1966 yang dikenal dengan masa Orde Lama. Pada masa tahun 1966 sampai 1998 dinamakan masa Orde Baru. Dan yang terakhir, masa tahun 1998 sampai sekarang yang dinamakan dengan masa reformasi. Selanjutnya anak-anakku, pada masa pertama yaitu tahun 50 sampai 59 perlu diawali dari timbulnya dekret presiden yang pada saat itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam rangka menyelamatkan negara. Diawali dari dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 sejak tanggal 17 Agustus 1950 yang menggantikan Undang-Undang Dasar RES. Segera dibentuk Badan Konstituante yang bertugas membentuk Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tahun 1955 menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama dengan agenda yang pertama, memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan terbentuknya anggota DPR nanti diharapkan bisa melaksanakan tugasnya, yaitu fungsi DPR yang pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Agenda pemilu yang kedua yaitu membentuk Badan Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yang ditugasi untuk membuat Undang-Undang Dasar baru yang nanti bisa menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Setelah terbentuknya dua lembaga tersebut, kenyataannya tidak dapat melaksanakan tugasnya dan bahkan timbul pertentangan berkepanjangan yang dapat membahayakan keselamatan negara. Maka dengan alasan demi keselamatan NKRI, akhirnya Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959
yang diberi nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya, 1. Membubarkan Badan Konstituante karena tidak berhasil membuat undang-undang dasar. Yang kedua, menetapkan tidak berlakunya lagi UUD-S 50 yang bersifat sementara. Dan yang ketiga, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang layaknya atau berasal dari Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang terakhir, isi dekret membentuk MPRS dan DPAS. Itu periode tahun 50 sampai 59 yang berakhir dengan keluarnya dekret 5 Juli 59. Untuk masa berikutnya, penerapan Pancasila dari tahun 59 sampai tahun 1966 yang dikenal dengan masa Orde Lama. Sejak keluarnya dekret presiden yang seharusnya menyelenggarakan negara berdasarkan UUD 45, namun terjadi penyimpangan dan pelanggaran, yaitu 1. MPRS dibentuk oleh presiden, yang mestinya pembentukan MPR atau lembaga MPR melalui pemilihan umum. 2. DPR dibubarkan oleh presiden melalui penetapan nomor 3 tahun 1960. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, DPR dan presiden itu sederajat, bekerja sama, dan tidak boleh saling menjatuhkan. Kalau ada aturan baru di mana presiden membubarkan DPR, itu pelanggaran Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, membentuk kabinet 100 menteri yang diambil atau anggota menterinya berasal dari pimpinan dan anggota MPRS dan DPAS. Sehingga yang menjadi pelanggaran di sini adalah adanya pimpinan dan anggota MPRS yang ditunjuk atau diangkat sebagai menteri. Sehingga kedudukannya yang rangkap itulah satu sisi sebagai lembaga tertinggi negara, di sisi lain sebagai pembantu presiden. Itu penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 45. 4. Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS /1963. Di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali. Dengan keluarnya TAP MPRS ini, presiden ditetapkan seumur hidup, berarti itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Yang kelima, presiden diangkat sebagai Panglima Besar Revolusi. Pelanggarannya di mana ada kedudukan baru bagi presiden yang mestinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45-nya sebagai lembaga, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan mandataris MPR. Dengan adanya penyimpangan inilah, maka menimbulkan kondisi politik negara semakin guncang dan terjadi krisis yang puncaknya timbul pemberontakan yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang terkenal disingkat dengan G30 SPKI, yang kemudian menewaskan 7 orang jenderal. Dampaknya, 1. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang dinamakan Super Semar. Yang kedua, menyerahkan kekuasaan presiden kepada Soeharto
melalui ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966. Yang ketiga, berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan lahirlah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Yang terakhir, masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno disebut masa Orde Lama. Jadi istilah Orde Lama itu muncul ketika lahirnya Orde Baru. Pada masa sebelum tahun 66 tidak ada istilah Orde Lama. Itu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, dan berikutnya bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru yang tepatnya dimulai tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Supersemar tanggal 11 Maret 1966 menandai berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru, yaitu pemerintahan yang akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Pada masa ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pemerintahan melaksanakan satu, melaksanakan demokrasi Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ketentuan-ketentuan atau praktek-praktek yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Antara lain, satu, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang dimulai sejak tahun 1971. Yang kedua, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 3. Presiden sebagai mandataris MPR. 4. Presiden melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. 5. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap melalui repelita dan pelita. Rencana pembangunan 5 tahun dan pembangunan 5 tahun. Yang program ini tercantum di dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga, terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan. Ini pada masa Orde Baru. Penyimpangan di bidang politik, yaitu satu, menyederhanakan partai politik dari mulai multi partai politik menjadi 3 partai politik. Itu dilakukan pemerintahan Soeharto, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, Golongan Karya, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Penyimpangan yang kedua di bidang politik, partai politik sebagai alat pendukung kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahan otoriter atau diktator. Ini buktinya lembaga-lembaga negara itu semua dikontrol oleh presiden atau oleh lembaga eksekutif. Penyimpangan yang keempat, menyalahgunakan makna Pancasila sebagai asas tunggal. Mengapa dikatakan menyalahgunakan asas tunggal Pancasila? Karena Pancasila digunakan sebagai senjata atau menjustis orang yang kritis, yang kontraproduktif, menyatakan aspirasinya dianggap tidak Pancasilais.
Penyimpangan yang berikutnya menjadikan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar yang lestari, yang tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Itu merupakan penyalahgunaan kewenangan pemerintahan. Penyimpangan di bidang ekonomi. A. Timbulnya praktek monopoli di mana perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya jurang pemisah antara pusat dan daerah. Yang B. Korupsi, kolusi, nepotisme atau disingkat KKN semakin subur baik di tingkat pusat maupun daerah oleh elit-elit politik atau pejabat-pejabat pemerintahan. Penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang sosial budaya antara lain pelanggaran hak asasi manusia merajalela, kemudian terjadi juga penculikan para aktivis yang tadi Pak Mi singgung, yang kritis, protes dari pemerintah, dilakukan penculikan. Kemudian penyimpangan yang ketiga di bidang sosial budaya, pembelengguan terhadap hak kebebasan rakyat atau masyarakat. Sedangkan penyalahgunaan pada masa Orde Baru di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu antara lain penyalahgunaan dwifungsi ABRI yang sebagai kekuatan sosial politik, namun di dalam praktek masyarakat, pejabat-pejabat pemerintahan atau pejabat-pejabat politik dari tingkat pusat, dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan RW, RT, ini hampir 90% dijabat oleh ABRI, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna. Itulah kondisi penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Dengan kondisi semacam itu, kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 6 masa, 30 tahun lebih, atau tepatnya 32,5 tahun, maka akhirnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tumbang, yaitu dengan ditandai pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian mulai saat itulah lahirlah masa reformasi sampai sekarang. Adapun masuknya masa reformasi, pemerintahan melakukan penataan ulang terhadap kehidupan bernegara. Yang pertama melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, ini sampai 4 kali, yang pada masa Orde Baru dinyatakan sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat lestari, ya, tetapi ketika masuk masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua menegakkan hak asasi manusia, memberantas KKN, berikutnya menegakkan hukum dan peradilan, yang selanjutnya memberdayakan daerah dan rakyat melalui otonomi daerah. Selanjutnya menghapus dwifungsi ABRI dan praktek demokrasi di segala bidang. Selanjutnya kebebasan berpolitik, berorganisasi, berbicara, berpendapat. Dan yang terakhir
Sebagai contoh yang dilakukan pada masa reformasi ini adanya kebebasan pers. Itu yang sudah terjadi dan dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara di Indonesia. Namun perlu diketahui, meskipun pada masa ini tidak ada pertentangan ideologi atau tidak ada lagi pemberontakan seperti hanya pada tahun 1950-an, namun timbul masalah-masalah yang menjadi tantangan dan bahkan akan menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, A. Demokrasi yang diimplementasikan sebagai bentuk kebebasan di segala bidang. Yang mestinya demokrasi itu merupakan bagian dari kebebasan, namun akhirnya kebebasan ini dianggap suatu demokrasi. B. Semakin kendornya semangat persatuan dan kesatuan akibat dari kebebasan yang berlebihan dalam berbicara, berorganisasi, berserikat atau berkumpul dan berekspresi. Ternyata kebebasan itu berdampak pada kendornya persatuan dan kesatuan. Yang C. Maraknya tindakan anarkis sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan bentuk protes terhadap kebijaksanaan pemerintah. D. Semakin lunturnya kepercayaan dan kewibawaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang C. Yang E. Semakin berkembangnya sikap eksklusivisme dalam masyarakat. Jadi merasa paling baik, paling benar kelompoknya dibanding dengan kelompok lain. Yang ke F, semakin banyaknya partai politik yang mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini jika tidak dikendalikan secara tegas dan kuat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka akan dapat menimbulkan perpecahan bangsa yang dapat berdampak pada rapuhnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita setia, kita mempunyai prinsip dan pedoman, bahkan sudah menganggap harga mati terhadap satu, tegaknya NKRI, kuatnya ideologi Pancasila, menerima dan mengakui Bhinneka Tunggal Ika, dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, pada era reformasi ini yang perlu kita lakukan atau kita sikapi adalah secara internal, pertama mawas diri untuk menemukan kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua, rendah hati agar tidak menimbulkan kesombongan bahwa dirinya paling baik dan paling benar. Yang ketiga, mengendalikan diri dari kebebasan, karena kebebasan itu akan berakibat terganggunya hak-hak orang lain. Sikap yang keempat, menyadari arti pentingnya orang lain, baik secara perorangan, masyarakat, maupun lembaga negara dan pemerintah. Sedangkan sikap kita secara eksternal, tetap setia dan mendukung pemerintah yang sah serta program-programnya. Yang kedua, melakukan oposisi yang sehat dan realistis serta tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga,
mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara. Demikianlah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pembahasan materi pada periode penerapan Pancasila tahun 50 sampai sekarang yang terbagi menjadi 4 masa telah berakhir. Yang perlu anak-anak ingat, setelah pembahasan ini selesai, maka anak-anak sekali lagi untuk selalu membuat catatan sebagai dokumen dari PPT yang sudah Pak Wi jabarkan tersebut. Adapun yang nanti dikirim melalui YouTube atau melalui WA adalah bagan-bagan atau skemanya, sehingga perlunya anak-anak memperhatikan atau mendengarkan penjelasan Pak Wi untuk melengkapi materi yang di PPT-kan yang berupa bagan-bagan nanti. Kemudian juga tidak lupa anak-anak juga dilanjutkan membuat soal. Saya ulangi lagi, meskipun sudah saya share melalui grup kelas. Membuat soalnya itu setelah Pak Wi mengirimkan materi, itu disikapi dengan membuat soal 10 pilihan ganda dan 10 isian singkat. Sehingga ini selesai, anak-anak langsung bisa menyikapi membuat soal itu. Nanti bagian kedua membuat lagi, bagian ketiga membuat lagi. Dan jangan lupa anak-anakku juga membuat video presentasi. Karena kita tidak bisa tatap muka di sekolah, maka presentasinya anak-anak nanti bisa cukup suaranya saja, atau mungkin dengan menampilkan wajahnya anak-anak juga lebih bagus. Dan tidak boleh atau jangan sampai lama-lama, cukup 2 atau 3 menit saja. Demikianlah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wi menjadi bekal ilmu bagi anak-anak dan menjadi sumber untuk bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.